Halo guys, kali ini Tuan Muda akan membawakan alur anime Kuroko no Basket. Episode ke-1, Are you ready? Ikazo. Di awal cerita kita diperlihatkan sebuah sekolah yang bernama Seirin yang tengah menerima murid baru. Para senior bernama Kogane, Izuki, dan Metobe yang bergabung dalam kegiatan ekstrakurikuler olahraga basket tengah mencari siswa baru di depan sekolah. Ada beberapa kegiatan olahraga, salah satunya tim basket sekolah Seirin. Para senior membagikan brosur kepada orang-orang. Terlihat seseorang yang sedang membaca buku melintas begitu saja. Ia melihat mading yang menunjukkan markas tim basket Seirin. Tak berapa lama, terlihat seorang tinggi besar menanyakan tim basket. Ia berniat mendaftar. Di kursi pendaftaran, ia langsung mengisi formulir. Di kolom alasan, ia tak menuliskan apapun. Menurutnya, basket di Jepang itu sama saja. Pria ini bernama Kagami Taiga dan pernah bersekolah di SMP Amerika. Setelah Kagami pergi, ada satu formulir lagi yang sudah terisi, bernama Kuroko Tatsuya, yang berasal dari klub basket Teiko. Itu membuat Aida Riko itu terkejut. Begitu juga dengan Hyuga. Jika benar Kuroko kelas 1, maka ia salah satu anggota Kiseki no Seidai yang sangat terkenal itu. Beberapa hari kemudian, semua anggota baru tim basket berkumpul di gedung olahraga Seirin. Beberapa junior tengah membicarakan Aida Riko. Mereka beranggapan Aida Riko sebagai manajer. Namun tak disangka, ia adalah pelatih dari tim basket ini. Mereka berpikir Pak Tua yang tengah duduk di belakang adalah pelatih mereka. Ternyata itu salah besar. Untuk pertemuan pertama, pelatih Aida menyuruh mereka melepas baju. Pelatih melihat satu persatu tubuh mereka. Ia bisa tahu kekurangan fisik seseorang hanya dengan melihat tubuhnya saja. Ayah pelatih Aida Riko adalah seorang pelatih profesional yang mengumpulkan data dan membuat menu latihan. Aida Riko belajar dari ayahnya setiap hari di tempat kerja ayahnya. Namun ketika Aida Riko melihat tubuh Kagami, ia terkejut. Ia belum pernah melihat rating tubuh sebagus itu. Ini bukan seperti anak kelas 1 SMA. Aida Riko berasumsi Kagami memiliki bakat alami. Aida Riko mengecek kembali nama-nama yang sudah dilihat. Namun ada satu orang lagi, yaitu Kuroko Tatsuya dari sekolah Teiko. Namun tiba-tiba ia muncul di hadapan pelatih. Mereka semua tak menyadari keberadaan Kuroko di sana. Ia seperti tak terlihat. Metobe bertanya, "Kau anggota Kiseki no Seidai kan?" Hyuga menjawab, "Mana mungkin." Kuroko menjawab, "Aku ikut dalam pertandingan utama kok." "Apa?" Mereka berdua terkejut. Tiba giliran Kuroko yang dicek. Namun analisis pelatih tak mengira tubuh Kuroko begitu lemah. Kemampuannya di bawah rata-rata. Pelatih tak percaya Kuroko pemain inti dari tim terkuat. Berpindah ke sebuah lapangan basket. Terlihat Kagami tengah berlatih. Namun konsentrasinya terganggu dengan kedatangan Kuroko. Kagami yang telah mendengar tentang kekuatan tim basket Kiseki no Seidai menantang Kuroko untuk Baiwan. Kuroko pun menerima tantangan itu. Ekspektasi Kagami tentang anggota Kiseki no Seidai sangat tinggi. Ia begitu bersemangat. Namun kenyataannya tak seperti yang ia harapkan. Setelah beberapa ronde, Kagami begitu kesal dengan kemampuan Kuroko yang sangat lemah. Ia seperti dipermainkan. Alasan Kuroko bertanding Baiwan hanya ingin mengukur kekuatan Kagami. Tentu Kagami lebih kuat darinya. Mendengar alasan itu, Kagami sudah tak ada semangat untuk melanjutkan Baiwan ini. Kagami menyarankan Kuroko untuk berhenti bermain basket. Seberapa kuat pun berarti hasilnya sama saja, karena Kagami menganggap Kuroko tak memiliki bakat di bola basket. Namun Kuroko menolak untuk berhenti. Karena bola basket hal yang ia suka. Kuroko tak sependapat dengan Kagami. Ia berbeda dengan Kagami. Kuroko adalah bayangan. Keesokan harinya, semua anggota tim basket berkumpul di lapangan basket sekolah. Pelatih akan mengadakan pertandingan mini game antara anak baru dan para kakak kelas. Beberapa anggota baru sudah pesimis menghadapi kakak kelas. Namun Kagami mengetahui itu, ia begitu bersemangat. Pertandingan pun dimulai.
Bola pertama berhasil direbut oleh Kagami dan dikuasai para junior, dan langsung dioper kembali kepada Kagami, dan das! Dang pertama untuk para junior yang dicetak Kagami. Pelatih terkesan ini di luar dugaan, begitu juga seterusnya. Kagami mencetak angka dengan dangnya. Para senior nampak mulai kelelahan. Permainan terlihat dilakukan Kagami seorang saja. Itu membuat Kagami kesal, karena yang lain begitu lemah menurutnya. Kagami juga kesal dengan Kuroko melihat permainannya untuk orang yang bermulut besar. Kuroko tak lebih dari seseorang yang omong kosong. Selain menyerang, Kagami juga kuat dalam bertahan. Namun sekarang saatnya para senior menunjukkan taktiknya. Para senior tahu hanya Kagami yang menonjol di antara mereka, jadi Kagami dijaga begitu ketat. Ketika memegang bola, ia dijaga 3 orang. Dan ketika Kagami tak memegang bola, ia dijaga 2 orang. Dengan teknik semacam itu, akhirnya para senior dapat mengungguli tim junior. Terlihat skor 15-31 untuk keunggulan senior. Terlihat pertengkaran antara mereka karena Kagami begitu emosional. Kuroko yang mencoba menenangkan tak luput dari pertengkaran itu. Akhirnya permainan dilanjutkan kembali. Kali ini Kuroko meminta bola agar dioper kepadanya. Dengan teknik misdirection yang ia kuasai dengan memanfaatkan hawa keberadaannya yang begitu lemah, ia berhasil memberi asis kepada rekannya untuk mencetak angka. Pelatih tak menyangka Kuroko dapat memanfaatkan hal semacam itu. Pelatih pun baru menyadari tentang rumor pemain ke-6 Kiseki no Sedai benar adanya. Skor terlihat 36-37, hanya selisih 1 angka saja. Di akhir-akhir pertandingan, tim junior berhasil membuat steal yang langsung diambil Kuroko. Ia berdiri bebas, tak ada satupun yang menjaganya. Kuroko pun berlari untuk memasukkan bola. Namun ketika ia melompat dan ingin memasukkannya, bola itu tak masuk ke dalam ring. Tiba-tiba, Kagami muncul dari belakang dan berkata, "Itu sebabnya aku benci orang-orang yang lemah seperti kau, bego." Setelah pertandingan itu, terlihat Kuroko dan Kagami ada di sebuah tempat makanan yang sama. Kagami memuji Kuroko. Untuk orang lemah sepertinya, permainannya tadi cukup lumayan. Sambil berjalan pulang, Kagami bertanya, kemana kelima anggota Kiseki no Sedai yang lainnya? Karena ia akan mengalahkan mereka semua dan menjadi nomor 1 di Jepang. Dengan polosnya, Kuroko menjawab, dengan skill Kagami yang sekarang, mustahil mengalahkan mereka. Kagami tak bisa melakukan itu sendirian. Kuroko juga sudah memutuskan untuk menjadi bayangan Kagami. Semakin terang cahaya, maka bayangan semakin gelap. Kuroko juga ingin menjadikan Kagami nomor 1 di Jepang. Dan episode kali ini pun berakhir. Jangan lupa klik like, share, and subscribe guys. Ikezo.